Kisah Inspirasi Iman. Tanggal 8 Maret, Santo Yohanes de Deo, pengaku iman. Gereja Katolik merayakan kehidupan luar biasa Santo Yohanes de Deo pada tanggal 8 Maret. Orang suci ini hidup melalui puluhan tahun dosa dan penderitaan, sebelum mengalami pertobatan mendalam yang membawanya pada kemiskinan, kerendahan hati, dan amal kasih. Yohanes lahir di Portugal pada tahun 1495 dari orang tua kelas menengah. Tragisnya, pada usia 8 tahun, dia diculik oleh orang asing dan kemudian ditinggalkan menjadi tunawisma di daerah terpencil di Spanyol. Dia bekerja sebagai penggembala sampai usia 22 tahun, ketika ada kesempatan baginya untuk bergabung dengan tentara Kaisar Romawi Suci Charles V. Namun, keberuntungan yang nyata ini pada akhirnya membawa Yohanes ke dalam kesengsaraan yang lebih besar. Selama 18 tahun berikutnya, Yohanes tinggal dan bertempur di antara prajurit Kaisar, pertama melawan Prancis dan kemudian Turki. Akhlaknya mulai menurun, karena ia sepenuhnya meninggalkan kesalehan masa mudanya dan memilih cara hidup yang serakah dan brutal. Hati nurani Yohanes kadang-kadang terganggu, terutama oleh kenangan tahun-tahun awalnya sebelum ia diambil dari orang tuanya. Dan meski terjerumus ke dalam gaya hidup kekerasan dan penjarahan, dia memiliki kelemahan tertentu terhadap mereka yang miskin atau berada dalam kesusahan yang ekstrim, dan akan memberikan sedekah kepada mereka. Dia nyaris diselamatkan dalam 2 kesempatan dari apa yang tampak seperti kematian, satu kali setelah secara naluriah mengucapkan doa kepada perawan Maria setelah jatuh terluka di wilayah musuh, dan lagi, ketika dia dicurigai melakukan pencurian dan hampir dieksekusi tetapi karena campur tangan tentara lain. Peristiwa seperti ini sangat membebani dirinya, dan ketika resimennya dibubarkan, ia memutuskan untuk mengubah hidupnya, dimulai dengan ziarah ke Katedral Santiago de Compostela di Spanyol sepanjang Jalan Saint James. Di sana, dia mengakui dosa-dosanya dan berkomitmen untuk menjalani kehidupan pertobatan. Segera setelah itu, dia kembali ke Portugal dan mengetahui apa yang terjadi dengan orang tuanya. Ibunya meninggal, patah hati, setelah kehilangan putranya. Setelah itu ayahnya menjadi biarawan Fransiskan. Pada usia 42 tahun, John kembali ke Spanyol dan melanjutkan pekerjaannya 20 tahun sebelumnya, bekerja lagi sebagai gembala. Namun kali ini, dia berkomitmen untuk menghayati iman kepada Tuhan yang telah diperolehnya kembali. Dia melakukan perjalanan singkat ke Afrika Utara, berusaha membantu umat Kristen di sana yang telah diperbudak oleh umat Islam. Namun akhirnya, ia kembali ke Spanyol dan menetap untuk sementara waktu dengan pekerjaan menjual buku-buku agama dan barang-barang lainnya, selalu mendorong pelanggannya untuk menghayati iman mereka dengan tulus. Reputasi Santo Yohanes de Deo di kemudian hari sebagai santo pelindung penjual buku berasal dari periode hidupnya ini. Namun belakangan, ia merasa terdorong untuk mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk melayani orang-orang miskin, sakit, dan rentan. Dia membukakan rumahnya untuk mereka, menjadikannya rumah sakit gabungan, tempat penampungan tunawisma, dan rumah singgah, yang dijalankan sepenuhnya oleh Yohanes sendiri. Ketika dia tidak sedang membalut penghuninya yang terluka atau menghentikan perkelahian di antara mereka, dia akan keluar mengemis demi kepentingan mereka. Uskup Granada menyetujui karyanya, dan memberinya nama, Yohanes de Deo. Sekelompok sukarelawan datang untuk menemaninya dalam pekerjaannya. Banyak di antara mereka yang pertama kali datang kepadanya saat mereka sangat membutuhkan. Yang lain, yang membenci pekerjaannya,
menyerang reputasi Yohanes dengan memusatkan perhatian pada dosa-dosanya di masa lalu. Namun Yohanes tidak terpengaruh oleh kerendahan hatinya, akan mengakui kebenaran dari apa yang dikatakannya, sebagai bukti kasih karunia Allah dalam hidupnya. Dia pernah menawarkan untuk membayar seorang wanita untuk memberitahu seluruh kota apa yang wanita itu katakan tentang dirinya secara pribadi. Yohanes melayani orang sakit dan miskin selama 15 tahun sebelum menemui ajalnya melalui tindakan amal. Dia melompat ke sungai yang dingin dan berhasil menyelamatkan seorang pria yang tenggelam, namun pulang ke rumah dalam keadaan menggigil dan lemah karena cobaan tersebut. Dia berbaring di salah satu tempat tidur rumah sakit miliknya, di mana kondisinya semakin menurun. Uskup Granada datang untuk melaksanakan upacara terakhir. Saat uskup mempersiapkan kematiannya, Yohanes mengungkapkan sejumlah kekhawatirannya. Ada 3 hal yang membuat saya resah, ujarnya. Yang pertama adalah aku telah menerima begitu banyak rahmat dari Tuhan, namun aku tidak menyadarinya, dan aku telah membalasnya dengan sedikit dari milikku. Yang kedua adalah setelah saya mati, saya takut jika perempuan miskin yang telah saya selamatkan, dan para pendosa malang yang telah saya ambil kembali, akan diperlakukan dengan buruk. Ketiga, orang-orang yang mempercayakan uang kepadaku, namun belum aku lunasi seluruhnya, akan menderita kerugian di rekeningku. Namun uskup meyakinkannya bahwa dia tidak perlu takut. Yohanes kemudian meminta untuk menyendiri, dan mengerahkan kekuatan terakhirnya untuk bangkit dari tempat tidur dan berlutut di depan salib. Dia meninggal dalam doa, dengan wajah menempel pada sosok Kristus, pada malam tanggal 7 Maret tahun 1550. Santo Yohanes de Deo dikanonisasi pada tahun 1690, dan telah menjadi pelindung rumah sakit dan orang yang sekarat. Santo Yohanes de Deo, doakanlah kami. MAP TV Channel.